masuk ke dalam software S272, lalu ubah language-nya menjadi bahasa Inggris. Untuk choose device-nya kita bisa lihat di device manager. Pada bagian port yaitu COM5. Sini COM5, kemudian kita next. Lalu pilih regular SIM card, selection complete. Lalu masuk ke bagian DI setting. Di sini di input time ini menuju pada sejenis sinyal atau kondisi yang diterima oleh perangkat melalui saluran input. Di sini kita bisa pilih type-nya disable, berarti tidak diizinkan. NO atau normally open, input akan terhubung ketika tombol atau saklar ditekan. Dan NC atau normally close, input akan terhubung saat tombol atau saklar tidak ditekan. Dan untuk change itu memicu perubahan status atau aksi berdasarkan perubahan kondisi dari input, misalnya dari terbuka ke tertutup, baik sebaliknya. Lalu counter menggunakan input untuk menghitung peristiwa atau kejadian yang terdeteksi. Lalu untuk alarm SMS, ini untuk pengaturan mengirimkan SMS pemberitahuan kepada pengguna ketika alarm terpicu atau alarm aktif. Lalu untuk recover SMS yang dikirimkan untuk memberitahukan bahwa ada perubahan pada status sistem atau kondisi yang dipantau. Misalnya jika ada perubahan status perangkat, pintu terbuka atau tertutup, atau kondisi lainnya. Ini pada current value untuk menunjukkan nilai status pada saat ini yaitu open. Untuk recover alarm, untuk mengaktifkan alarm ketika sistem kembali pulih atau statusnya kembali normal. Lalu alarm verify, waktu verifikasi alarm satuannya detik, berarti di sini 2 detik. Untuk siren, indikator atau pengaturan untuk alarm suara. Lalu 24H menandakan bahwa pengaturan ini berlaku 24 jam sehari. Lalu ke bagian DI alarm setting. Di alarm setting ini, jika kita mengklik atau men-checklist pada bagian ini, maka ia akan mengirim SMS sesuai dengan yang sudah di-checklist. Kemudian kita save, klik OK. Lalu ke bagian AI setting. Untuk inputnya kita bisa pilih disable atau 0 sampai 5 volt atau 0 sampai 20 mA dan 4 sampai 20 mA. Lalu untuk high alarm, alarm ini akan dipicu jika nilai yang diterima dari sensor atau input melebihi nilai batasnya. Lalu untuk low alarm, alarm ini akan dipicu jika nilai yang diterima dari sensor berada di bawah nilai ambang batas. Untuk recovery, merujuk pada pengaturan untuk memulihkan status sistem setelah alarm dalam kondisi abnormal. Lalu untuk max range ini yang tertera pada sensor yang digunakan, begitu juga dengan min range. Untuk currentnya itu bisa dilihat ketika sensor mendeteksi nilainya. Dan untuk upper alarm yang dipicu jika nilai input melebihi batas ambang yang ditentukan. Lalu lower alarm yang dipicu jika nilai input berada di bawah ambang batas. Lalu untuk recovery, pengaturan untuk alarm yang digunakan untuk memastikan bahwa kondisi abnormal telah pulih. Untuk convert time menuju pada waktu konfirmasi yang diberikan sistem untuk memverifikasi bahwa alarm benar-benar terjadi. Lalu kita bisa klik save. Oke.
itu, lalu kita kirim ke AI alarm setting. Di sini sama seperti DI alarm setting, dengan kita menceklisnya maka akan alarm SMS-nya akan seperti yang kita konfigurasi. Lalu klik save, oke.